Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya syukur kita atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya. Nikmat kehidupan di muka bumi ini, nikmat menjadi muslim, bahkan menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah yang mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha dengan meniti sunnah Rasul dengan menuntut ilmu, mempelajari sunnah-sunnah beliau untuk diamalkan. Itulah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya memiliki tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat agung, yang pasti akan terrealisasi. Walaupun mungkin sebagian belum terwujud hari ini, tapi kelak hari-hari yang akan datang, entah jauh atau dekat, tapi janji Allah tidak akan pernah meleset. Janji Allah tidak pernah Allah ingkari. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah, Al-Fat dan juga yang lainnya, ada 3 ayat setidaknya. Allah menyatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda." Dialah Allah yang telah mengirim Rasulnya, mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan praktek agama yang benar, itulah amal soleh. Jadi Allah mengirim Rasul dengan ilmu dan amal. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil dua-duanya. Kita mengambil ilmu dari Rasulullah dan kita praktekkan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang Allah janjikan. Apa janji Allah? Liyudhirahu ala dini kullihi, agar Allah mengunggulkan beliau di atas agama semuanya, atau mengunggulkan Islam, memenangkan Islam di seluruh agama, agama apapun di seluruh dunia. Walau karihal musyrikun, walaupun semua kaum musyrikin tidak suka, pasti. Kalau tidak percaya, wa kafa billahi syahida. Begitu Allah tegaskan di dalam surat Al-Fat. Cukup Allah yang menjadi saksi. Gak ada satupun orang percaya, cukup Allah menjadi saksi. Dan orang yang beriman percaya dengan itu. Yakin dengan janji Allah, Islam pasti akan jaya. Islam pasti akan jaya. Dan bahkan orang kafir ada yang yakin dengan ini. Mereka mulai ketakutan dengan melihat berbondong-bondongnya para pemuda menuntut ilmu agama. Kemudian mereka menebarkan ajaran Rasulullah SAW ke seluruh penjuru dunia. Banyak orang masuk Islam, banyak orang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka lihat bagaimana ketakutan orang kafir. Mereka seakan-akan meyakini sebagian janji-janji yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam As-Sunnah misalnya, Rasulullah pernah menyatakan, Innallaha zawaliyal ard, sesungguhnya Allah menghimpun untukku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha,
maka aku bisa melihat bagian timurnya sampai baratnya. Jadi Nabi pernah ditampakkan bumi dihimpun sehingga tampak semuanya permukaan bumi. Kemudian Rasul bilang, wa sayablughu li ummati, dan akan sampai umatku mulkahu mazuya liminha, mulkuha mazuya liminha. Jadi akan sampai kerajaan dari umatku ini apa yang dikumpulkan bumi darinya. Jadi yang ditampakkan oleh Rasulullah, ditampakkan kepada Rasulullah, itu semuanya akan dijangkau oleh kerajaan Islam, kekuasaan kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Tadi ayat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman khususnya. Bagi orang yang setengah iman atau tidak beriman enggak akan percaya dengan itu. Maka yakinlah, janji Allah pasti benar. Janji Rasulullah pasti terrealisasi. Bahkan di generasi awal sebagian janji Rasul sudah terbukti. Tapi di sisa-sisanya seutuhnya sampai timur dan baratnya, bahkan di dalam hadis yang satunya lagi Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat Ahmad, la yablughanna hadzal amr mablaghal laila wan nahar, mablaghal laili wan nahar. Benar-benar akan menjangkau urusan ini, yaitu Islam, apa yang dijangkau oleh siang dan malam. Siang dan malam itu mencapai mana? Seluruh permukaan bumi. Akan menjangkau seluruh permukaan bumi, bahkan planet lain juga, tapi bumi khususnya. Siang malam dijangkau semua oleh apa? Urusan ini, Islam. Hatta layab baitun, sampai tidak tersisa satu rumah pun. Begitu Nabi menyebutkan. Tidak tersisa satu rumah pun min wabarin, yang terbuat dari bulu binatang. Au hajarin, atau terbuat dari batu nih, beton-beton, tembok dan sebagainya. Au madarin, dari tanah liat, itu masih banyak di Timur Tengah dan di Afrika sana. Rumah-rumah tanah. Illa dakhalahu hadad din, kecuali pasti akan dimasuki agama ini. Lihat janji Rasulullah SAW. Benar-benar seluruh permukaan bumi ini akan dijangkau oleh Islam, akan masuk ke seluruh rumah dari berbagai bahan apapun. Bi'izzi azizin au bidulli dalilin, dengan keperkasaan orang-orang perkasa atau kehinaan orang yang hina. Pokoknya enggak peduli, mau hina mau perkasa masuk semuanya. Tapi siapa yang perkasa? Izzan yu'izzullahu bil Islam wa ummahu wa ahlahu, yaitu keperkasaan yang Allah perkasakan dengannya Islam dan ahlinya, umat Islam. Itulah orang-orang yang perkasa. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka siapa yang tidak mau Islam, mereka itulah orang-orang yang hina. Wadullan, dan kehinaan, yudillahu bihi al-kufra wa ahlahu, kehinaan yang Allah hinakan dengannya kekufuran dan orang-orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini janji Allah pasti terwujud. Tapi kapan? Jangan terburu-buru. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian sahabat datang kepada Rasulullah ketika Rasul sedang bernaung di bawah naungan Ka'bah, berteduh. Kemudian mereka merengek, "Ya Rasul, ala tastansirulana, wahai Rasul, kenapa enggak minta tolong untuk kita? Ini keadaan sudah seperti ini, kita ditekan, sahabat-sahabat kita dibantai. Kenapa enggak minta tolong sama Allah?" Kemudian Rasul pun bercerita, "Dulu sebelum kalian ada orang yang dibelah badannya jadi dua, atau dikuliti, bahkan didagingi, dagingnya dilepaskan dari tulangnya, tapi tidak membuat mereka melepaskan agama mereka. Mereka tetap bersabar. Walakinnakum qaumun tastajilun, tapi kalian kaum yang terburu-buru, jangan buru-buru. Kalau minta doa gampang saja berdoa, tapi Rasul enggak mau, harus ada proses. Seperti nabi-nabi sebelumnya, ketika sudah tidak sanggup lagi menghadapi umatnya, tinggal berdoa pada Allah, "Ya Allah, aku terkalahkan, ini maghlubun fantasir, tolong kami, tolong aku." Langsung turun kepada Nabi Nuh, hujan lebat, air mengucur dari mata air, banjir besar. Tapi Rasul tidak buru-buru. Rasul ingin melihat proses. Dan Allah ingin melihat orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar membela agama Allah? Baik dengan badannya, dengan berjihad, dengan nyawanya dikorbankan, atau dengan ilmunya, dengan kesungguhannya menuntut ilmu, kemudian menebarkan agama ini di seluruh permukaan bumi ini. Itulah orang-orang yang bersabar. Allah ingin melihat itu.
Allah ingin menyeleksi di antara manusia siapa yang layak mendapatkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sunatullah, maka kita tinggal jalankan sunatullah, kita akan melihat hasilnya. Kalau tidak sekarang, nanti anak cucu kita yang akan menyaksikannya. Tapi yang jelas janji Allah tidak akan pernah meleset. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat keadaan kita, keadaan kaum muslimin di seluruh dunia, di sekitar kita, pasti keadaan yang membuat prihatin. Ketika seorang paham seperti apa Islam, kemudian membandingkan seperti apa kaum muslimin, maka gap terlalu jauh, mencolok. Sangat berbeda Islam dengan kaum muslimin hari ini. Maka inilah kata para ulama yang menjadi sebab utama kenapa kejayaan itu belum tiba, kenapa kejayaan itu masih belum menghampiri kita, kenapa kita masih dalam keadaan hina padahal jumlah kita tidak sedikit. Karena jumlah semata, kuantitas doang, itu tidak ada artinya ketika tidak ada kualitas. Kaum muslimin banyak tapi seperti buih di lautan, begitu kata Rasulullah SAW. Banyak buih, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita benar-benar ingin merealisasikan janji Allah, dan janji Allah terjadi entah dari kita atau yang lainnya, tapi kalau kita ingin menjadi bagian orang yang ikut berjuang menjadi sebab untuk terrealisasinya kejayaan Islam, maka kembalilah kepada apa yang telah membuat jaya umat sebelum kita, generasi sebelum kita. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, lan yusliha hadhil ummah, tidak akan memperbaiki umat ini illa ma aslaha awwalaha, kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awalnya. Artinya apa? Kita kalau mau jaya harus kembali kepada ajaran generasi pertama. Itulah pentingnya kita memuliakan sahabat, kemudian mendalami ilmu mereka, meneladani mereka, sampai kita meneladani bagaimana cara mereka menguasai dunia. Lihat di zaman sahabat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mereka bisa menempuh kekuasaan, bukan perjalanan. Kekuasaan mereka menyebar sampai ke Afrika, ke Eropa, ke Asia. Dalam sesingkat-singkat waktu, tidak panjang. Dan sekarang kita tidak dibatasi deadline. Panjang perjuangan kita, silahkan lanjutkan. Tapi ingat, kembali kepada metode mereka. Nggak akan jaya umat ini kalau mereka meninggalkan ajaran orang-orang yang sebelumnya. Mereka jaya karena dijayakan oleh Allah. Kenapa Allah menjayakan mereka? Karena mereka layak untuk diberikan kejayaan oleh Allah. Kenapa mereka layak? Karena mereka konsekuen, komitmen mengikuti Rasulullah SAW. Itulah salafus saleh. Itulah para sahabat, generasi terbaik dinobatkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik umat. Korni generasiku, itulah para sahabat. Maka mereka meraih kejayaan itu. Tapi masih tersisa kejayaan terakhir. Sebelum kiamat, Islam akan kembali jaya. Siapa yang akan menjayakan mereka? Allah Ta'ala. Dengan sebab siapa? Orang-orang yang komitmen, konsekuen mengikuti salafus saleh. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu bagian dari mereka, orang-orang yang memiliki andil untuk menjadi sebab kejayaan umat Islam sekecil apapun. Tapi niat kita tulus lillahi ta'ala, ingin membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong hambanya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
wa adilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.